Perbedaan mencolok antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia yang bikin syok. Kalau bicara soal sepak bola Asia Tenggara, rivalitas Indonesia dan Malaysia sudah seperti kopi dan gula. Lengkap kalau disatukan tapi tetap terasa beda. Tapi hari ini kita nggak ngomongin soal skor atau taktik pelatih. Kita bakal bahas sesuatu yang lebih visual, lebih ikonik. Dan ya, kita bakal bandingan tifo Malaysia yang seringkali minimalis alias kayak spanduk ulta anak SD dengan tifo timnas Indonesia yang megah, penuh semangat dan bikin merinding. Dan kalau bicara atmosfer di Asia Tenggara, jelas ada dua negara yang selalu memancing perbandingan, Indonesia dan Malaysia. Keduanya bertetangga, keduanya punya sejarah panjang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tapi begitu kita membahas soal budaya tribun dan semangat supporter, satu hal mencolok langsung muncul ke permukaan, tifo. Ya, tifo, kain besar penuh warna dan makna yang dibentangkan supporter dengan penuh kebanggaan. Tifo adalah semacam puisi visual, semacam deklarasi bahwa kali di sini kami bersama kalian dan kami akan bertarung dari tribun. Tapi, tunggu dulu. Puisi yang satu ini ternyata punya versi singkat di Malaysia. Versi yang lebih sederhana, bahkan kadang terlalu sederhana, sampai membuat kita bertanya, ini tifo atau spanduk acara 17-an? Ketika tifo Indonesia sudah mencapai taraf pertunjukan seni kolosal dengan koreografi ribuan orang, warna-warni cat dan makna yang dalam, tifo dari Malaysia kadang cuma selembar kain kecil dengan tulisan Harimau Malaya yang bahkan masih terlihat dilipat setengah. Dan ya, kadang tulisannya pun miring, seakan-akan pembuatnya pun setengah yakin dengan pesan yang ingin disampaikan. Di sisi lain, Indonesia tampil seperti negara dengan DNA sepak bola yang menempel sampai ke urat nadi. Stadion berubah jadi panggung teatrikal. Tifo bukan cuma kain, tapi manifesto. Dukungan bukan sekedar hadir, tapi iringan lagu dan koreografi. Dan supporter, mereka datang bukan hanya untuk menonton, mereka datang untuk bertarung dari tribun. Makanya, perbandingan ini bukan cuma soal ukuran kain, ini soal mentalitas, soal passion, soal siapa yang benar-benar menjadikan sepak bola sebagai bagian dari identitas nasional. Dan siapa yang masih menjadikannya sebagai sekedar tontonan akhir pekan. Jadi, di video kali ini kita akan bedah lebih dalam mengapa tifo dari supporter Indonesia bisa bikin dunia kagum, sementara tifo Malaysia, ya mungkin masih butuh beberapa inspirasi dari Pinterest atau grup WhatsApp RT. Sebelum makin dalam membandingkan, mari kita luruskan dulu satu hal mendasar. Apa sih sebenarnya tifo itu? Tifo bukan cuma kain, bukan juga sekedar hiasan tribun untuk bikin feed Instagram stadion jadi estetik. Tifo adalah pernyataan, sebuah pesan kolektif dari supporter kepada dunia bahwa mereka hadir, mereka sadar dan mereka siap berdiri bersama tim yang mereka cintai. Di negara-negara sepak bola sejati, tifo bahkan diperlakukan seperti bagian dari taktik non-teknis. Ia bisa memengaruhi atmosfer, ia bisa menekan lawan, dan yang paling penting, tifo bisa mengangkat mental pemain sendiri yang mungkin sedang mulai kehilangan arah. Bayangkan ketika seorang pemain melangkah ke lapangan dan mendapati ribuan pasang mata di tribun mengangkat kain raksasa bertuliskan "Show Your Dignity", lengkap dengan visual Garuda Api yang meledak-ledak. Apa yang dia rasakan? Getaran, dorongan, sebuah tanggung jawab untuk tidak mempermalukan mereka yang sudah mati-matian mempersiapkan pertunjukan dari tribun. Tifo juga adalah bentuk kreativitas massal, butuh desain, butuh produksi, butuh logistik, bahkan kadang butuh izin dari pihak keamanan. Tapi disitulah keindahannya, karena semua pengorbanan itu menunjukkan bahwa supporter bukan sekedar penonton pasif, melainkan bagian dari tim itu sendiri. Dan saat kita bicara soal siapa yang benar-benar paham filosofi ini, jawabannya mulai terlihat jelas. Indonesia bukan hanya paham, tapi sudah jadi spesialisnya. Sementara Malaysia,
Yah, sepertinya mereka masih mengira tifo itu bagian dari perlengkapan camping. Masuk ke bagian yang agak nyesek tapi harus dibahas demi kejujuran. Tifo dari supporter Malaysia, kalau boleh kita sebut, adalah bentuk keikhlasan visual. Tidak neko-neko, tidak ambisius, dan dalam banyak kesempatan sejujurnya tidak meninggalkan kesan apapun. Ukuran minimal, pesan sering generik. Dan kadang-kadang kesan yang muncul bukan kebersamaan tapi kesepian. Karena tak jarang tribun terlihat penuh dengan jersey kuning, tapi tangan yang mengangkat kain atau banner bisa dihitung jari. Mungkin tifo mereka mengusung filosofi Zen, semakin kecil semakin tenang, semakin sunyi semakin bermakna. Tapi sayangnya ini stadion, bukan kuil meditasi. Bukan berarti Malaysia tak punya potensi. Ultras Malaya, kelompok supporter mereka yang paling militan, punya jejak eksistensi. Tapi jika potensi itu tidak dimaksimalkan, ya hasilnya tetap tribun yang sunyi, kain kecil yang menggantung, dan atmosfer yang hambar. Sekarang kita beralih ke tribun yang lain. Lebih tepatnya ke tribun yang bisa menggetarkan bumi. Tribun yang tak hanya bersuara, tapi juga berbicara lewat kain raksasa, warna-warni, visual, dan koreografi kolosal yang membuat stadion seolah berubah jadi arena perang budaya. Kita bicara tentang Indonesia. Di sini tifo bukan sekedar pelengkap. Tifo adalah bagian dari ritual. Sebuah bentuk penyambutan sakral untuk 11 prajurit yang akan bertarung demi kehormatan merah putih. Lihat saja di stadion-stadion besar seperti GBK. Saat timnas Indonesia turun ke lapangan, para pemain disambut dengan lautan visual yang luar biasa. Kain selebar tribun digelar seperti lembaran kitab sejarah. Kadang tergambar Garuda dengan sayap emas, kadang seorang pahlawan memegang bendera. Tifonya besar, sangat besar. Bahkan kadang cukup lebar untuk menutupi tribun sekelas satu kampus. Tapi yang bikin merinding bukan hanya ukurannya, melainkan keterlibatan ribuan orang di balik prosesnya. Bayangkan, tifo itu dirancang berbulan-bulan sebelum laga. Ada tim desain grafis, ada tim pengecat yang bekerja di lorong-lorong stadion. Ada koordinator tribun yang menyusun strategi pembentangan. Ada dana hasil iuran supporter dari seluruh penjuru negeri. Dan saat semuanya sempurna, mereka tidak hanya mengangkat kain itu, mereka mengangkat semangat seluruh negeri. Sarkasme, mungkin Malaysia harus buat tutorial. Cara membuat tifo megah, butuh niat bukan sekedar kain. Tifo Indonesia adalah bentuk cinta, tapi bukan cinta yang manja, melainkan cinta yang rela capek, cinta yang rela kotor cat, cinta yang rela kehilangan suara demi menyampaikan satu pesan. Kami di sini untuk kalian, jangan pernah bermain setengah hati. Bahkan pelatih top Asia pun menyebut Stadion Indonesia sebagai salah satu venue paling menakutkan untuk tandang. Bukan karena flare, bukan karena lemparan botol yang sudah mulai ditinggalkan, tapi karena suara dan visualnya benar-benar menekan mental lawan. Bahkan kadang komentator luar negeri pun ikut terpukau. Di pertandingan Indonesia, para jurnalis asing lebih banyak mengangkat isi tribun ketimbang isi lapangan karena atmosfernya lebih hidup dari permainan itu sendiri. Inilah perbedaan paling mendasar antara supporter Indonesia dan Malaysia. Ketika Tribun Indonesia dibangun dari tradisi panjang, Tribun Malaysia masih sering terasa seperti gimik musiman. Satu pihak lahir dari akar yang dalam, pihak lain kadang terasa seperti tumbuh karena FOMO. Di Indonesia, budaya mendukung tim sudah jadi bagian dari identitas sosial. Dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok desa sampai pusat kota, semua tahu kalau timnas main itu bukan sekedar pertandingan, itu urusan nasional. Makanya, supporter Indonesia hadir bukan cuma untuk menonton. Mereka datang dengan peran,
Mereka bagian dari permainan. Dari chant yang berirama, yel-yel yang membakar semangat, hingga tifo yang bisa bikin seluruh stadion jadi teater kolosal. Semuanya dipersiapkan dengan hati, dengan energi, dengan darah dan peluh yang nyata. Sementara itu, mari kita lirik ke seberang, Malaysia. Ultras Malaya sebenarnya punya potensi, mereka punya semangat. Tapi sayangnya, dukungan yang mereka berikan sering terasa artifisial. Seolah-olah hanya muncul ketika timnas sedang naik daun atau ketika kamera mulai menyapu tribun. Sisanya, tribun tenang, suara senyap. Bahkan kadang yang rame justru kolom komentar di media sosial, bukan tribun stadion. Kalau kamu suka dengan pembahasan panas dan tajam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komen apakah kamu tim Tifo Garuda atau tim Tifo Minimalis. Dan tentu saja subscribe, biar kamu gak ketinggalan konten-konten pedas berikutnya. Karena di channel ini kita nggak cuma nonton bola, kita bedah budaya, kita kuliti fakta, dan kita rayakan suara tribun dengan penuh bangga. Sampai jumpa di video selanjutnya.